sulit, sempit. Sebagian orang kalau sudah mendapati dirinya dapat masalah, jalan depan tidak ada jalan keluar, jalan belakang nggak ada jalan keluar, jalan samping kanan samping kiri, baru dia ngangkat tangan sama Allah. Ente kemarin-kemarin kemana? Ya, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfirman, "Man lam yas'alillah yaghdab alaih." Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, Allah akan murka kepadanya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga perhatikan sebuah hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Tirmidzi. Ini lebih jelas lagi hadisnya. Man sarrahu an yastajiballahu lahu 'inda syada'idi wal karbi falyuksirid du'a fir raha. Barang siapa yang ingin dikabulkan oleh Allah doanya ketika dalam keadaan sulit, kesempitan, maka perbanyaklah doa ketika dalam keadaan nyaman. Tapi memang tabiat manusia itu, kata Allah, zalumun kafar. Innal insana khuliqa halu'a idza massahul khairu manu'a wa idza massahu syarru jazu'a. Ya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Artinya, manusia itu diciptakan dalam keadaan yang gundah. Jika dia mendapatkan nikmat, punya dia sendiri, nggak mau bagi-bagi. Jika sudah mendapatkan musibah, baru dalam keadaan resah gundah. Seperti itu. Idza massahul khairu manu'a, idza massahu syarru jazu'a. Dan saking banyaknya nikmat yang didapatkan manusia, tidak pernah bisa dia menghitungnya, sampai lupa untuk menghitungnya. Makanya Allah mencap manusia kita semua ini la zalumun kafar. Jangan ngaku sok suci deh. Zalum kafar. Kita ini zalumun kafar. Orang yang suka berbuat zalim, menempatkan nikmat tidak pada tempatnya, kafar. Suka kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini para ikhwan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini luar biasa juga, pahala orang yang selalu amalnya kontinu, terus menerus, yaitu pahala amalnya akan ditulis bagi dia jika dia tidak bisa mengerjakan amalan yang biasa dia kerjakan kalau ada penghalangnya. Pahala bagi dia akan ditulis kalau dia bisa mengerjakan amalan tersebut, tetapi pada waktu itu dia tidak bisa mengerjakannya karena sebuah penghalang, tetap akan ditulis bagi dia pahala tersebut, karena saking biasanya dia mengerjakan pahala tersebut. Dan ini ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Jika seorang hamba sakit itu kan terbatas, Pak. Mau sujud susah kalau sakit, ya. Mau ruku susah, mau duduk berdoa lama-lama susah, mau baca Quran lama-lama susah, sakit. Ya. Au safar, atau dia dalam keadaan bersafar, maka dituliskan baginya seperti apa yang dia kerjakan ketika dia mukim dan sehat. Nah, ini berarti pahala ini bagi yang mengerjakan pahala terus menerus. Bagi yang nggak biasa mengerjakan pahala ditulis seperti ini nggak? Lah enggak, enak aja ngambil pahala. Ya, maka ya'malu muqiman sahihan. Dituliskan baginya pahala sebagaimana ketika dia beramal dalam keadaan muqim dan sehat. Kalau dia sakit. Ya, ini bapak-bapak, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada pertanyaan, mungkin orang bertanya, "Ustaz, saya ini ingin sekali seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amalannya meskipun sedikit, ya, saya ingin tetap beramal. Meskipun saya kemampuannya sedikit tapi tetap beramal. Apa sih obatnya? Apa caranya?" Maka kita jawab, yang pertama yaitu pilihlah amalan sesuai dengan kemampuan, jangan ngoyo. Kalau bulan Ramadan mungkin kita bisa 11,
Ada yang 23. Sesuai dengan perbedaan pendapat para ulama, dan dua-duanya boleh. Di luar bulan Ramadan dia coba 23. Besoknya habis isya langsung tidur. Ada seorang wanita yang mana ketika Rasulullah SAW memasuki rumah Aisyah, Rasul mendapati wanita ini dalam keadaan memegang tali. Kemudian kata Rasulullah SAW kepada Aisyah, "Man hadhihi?" Siapa wanita ini wahai Aisyah? Kok begitu keadaannya? Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Kanat imra'atun la tanamu tusalli." Wanita ini berdiri tidak tidur sambil sholat, dia memegang sesuatu. Agar tidak tidur, dia berdiri dan sambil sholat. Padahal dia dalam keadaan ngantuk. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khudhu minal amali ma tutiqun fa innallaha la yamallu hatta tamallu." Ambillah dari amal ibadah itu sesuai dengan kemampuan kalian, jangan ngoyo. Saya beri contoh, misalkan di dalam bulan Ramadan, sekali lagi wajar orang hatam 3 kali 4 kali, itu wajar. Hatam 5 kali wajar, ya, bisa orang seperti itu. Akan tetapi ketika di selain bulan Ramadan, ya mungkin setiap harinya dia baca mungkin 2 lembar, 1 lembar. Beda dengan bulan Ramadan. Yang penting tetap dia sesuai dengan kemampuan dia, dan tetap dia kerjakan baca Qur'annya. Kalau seandainya orang setiap habis sholat 1 lembar, Pak ya, 1 lembar setiap habis sholat, atau 1 halaman, bukan 1 lembar, ya, satu halaman seperti ini, bukan 1 lembar, 1 halaman, maka diperkirakan dia akan menghatamkan Al-Quran 4 bulan. Ya, kalau 2 halaman, yaitu 1 lembar setiap sholatnya, berarti kalau setiap sholat 1 halaman, seharinya berapa berarti? 2,5 halaman kan, 2,5 lembar ya. Seharinya 2,5 lembar, tadi 4 bulan selesai hatam Quran. Setiap sholat 1 halaman. Antum baca 1 halaman, nggak akan sampai ya 15 menit, terutama yang lancar bacanya. Cuma permasalahannya para ikhwah sekalian, ana sering ngajak orang biar dia semangat dalam beribadah, terutama di selain bulan Ramadan. Coba, bulan Ramadan itu bulan pembuktian untuk dakwaan yang bohong. Wah Ustaz, nggak ada waktu, bohong, dakwaannya bohong. Lo nanti bisa ke masjid, ya. Wah Ustaz, susah ninggalin rokok, bohong. Coba orang yang ngerokok ditanya ketika jam 12 siang bulan Ramadan, nih Marlboro mau nggak? Nggak mau. Kenapa? Karena hawa nafsunya kalah dengan tekad dia. Berarti permasalahannya bukan karena kecanduan, bohong itu. Ya, nggak ada waktu untuk ke masjid, Ustaz, bohong. Ya, kenapa? Karena kau bisa bulan Ramadan taraweh, bukan hanya ke masjid taraweh, setengah jam paling minimal taraweh itu. Meskipun itu kadang-kadang sebagian dicela oleh para ulama, setengah jam taraweh. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah semua. Bulan Ramadan adalah bulan pembuktian yang nyata untuk sebuah dakwaan yang bohong. Saya sering ngajak orang-orang, ayo ke masjid, dengarkan tuh majelis ilmu. Di sana ada terjemah khutbah. Wah, nggak ada waktu, Ustaz. Bohong. Loh, bulan Ramadan bisa dia dari mulai sholat isya, bahkan sebelum sholat isya bisa menyempatkan waktunya. Ya, ini bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi, untuk agar kita bisa beramal ibadah yang kontinu adalah cari amal ibadah dan kerjakan sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian yang kedua, dan ini sebenarnya lebih utama dari yang pertama, yaitu berdoa. Karena kekuatan itu milik Allah. Seseorang tidak akan bisa berdoa kecuali dengan kekuatan dari Allah. Tidak akan bisa beribadah kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada sebuah riwayat
saya belum tahu ini riwayatnya sahih atau tidak, disebutkan oleh beberapa ulama, Nabi Daud alaihissalam berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, kaifa ashkuruka wa syukru ala ni'amika ni'matun minka." Wahai Allah, gimana aku bisa bersyukur kepada Engkau? Lawang syukur saya saja sekarang ini adalah nikmat dari Engkau. Syukur saya sekarang saja ini adalah nikmat dari Engkau, karena tidak akan mungkin seorang hamba mensyukuri nikmat Allah kecuali itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya salah satu, tadi kan pagi saya pilihkan mau judulnya nasihat setelah Ramadan atau pelajaran berharga dari bulan Ramadan. Salah satu pelajaran berharga dari bulan Ramadan adalah bulan Ramadan ngajarin orang untuk bersyukur. Kenapa Pak bisa begitu? Karena ketika manusia dilarang untuk makan dan minum dan segala yang membatalkan puasa, dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari, pada waktu yang begitu panjang dia akan merasakan, oh ternyata makan minum itu adalah nikmat Allah, dan ternyata saya kurang mensyukuri untuk nikmat tersebut. Karena para ulama mengatakan awwalu tariqin li syukrillah ma'rifatu ni'matillah. Artinya jalan pertama untuk bisa bersyukur akan nikmat Allah adalah mengenal nikmat Allah tersebut terhadap diri kita, apa yang Allah telah berikan kepada kita. Tidak akan bisa orang bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benarnya syukur kalau dia tidak merasakan Allah telah memberikan sesuatu kepada saya. Ya, ini bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua, berdoa kepada Allah agar kita bisa selalu beribadah. Salah satu doa Rasul sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa seperti itu. Orang yang ibadahnya sampai tatafarrad qadamah, sampai kedua kakinya bengkak. Ya, kalau udah jam 5 beritahu saya. Jam berapa Pak? Hah? Lebih 8 malahnya. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, caranya agar kita selalu beramal ibadah dengan terus-menerus baca sejarah para sahabat dan ulama-ulama setelah mereka. Para sahabat karena mendapatkan ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu senantiasa beramal ibadah terus-menerus. Coba perhatikan sebuah hadis, satu saja saya akan bawakan, sebenarnya banyak sekali hadisnya. Satu saja saya akan bawakan, yaitu Bilal. Bilal senantiasa ngapain beliau? Sampai beliau mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa. Siapa yang tahu keutamaannya? Keutamaannya apa? Hah? Selagi hidup terompanya sudah dilihat oleh Rasulullah SAW. Salah satu keutamaan Bilal adalah Rasul SAW bermimpi melihat Bilal bunyi terompahnya itu di hadapan Rasulullah SAW di surga. Mungkin di sini akan banyak pertanyaan. Apakah Bilal masuk surga duluan? Ya, terompahnya di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bunyi sendal beliau di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mungkin punya jawaban? Saya tidak tahu. Ya, wallahu alam. Bagus, Pak. Ya. Belajarlah untuk mengatakan saya tidak tahu. Enak, paling gampang itu mengatakan saya nggak tahu. Nggak tahu, selesai kan? Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ditanya tentang warisan, nggak tahu. Kemudian beliau bilang sendiri kepada diri beliau, sungguh benar kamu Abdullah bin Umar. Paling mudah mengatakan tidak tahu itu enak. Ya, paling enak. Saya nggak tahu. Selesai kan? Daripada sok tahu. Ya kan? Nah, perhatikan para ikhwah sekalian. Saya akan bacakan hadisnya dulu. Coba perhatikan Bilal. Apa yang menjadikan beliau mendapatkan kemuliaan seperti itu? Dari hadis ini, keutamaan Bilal adalah beliau sudah dinyatakan secara tidak langsung oleh Rasulullah penghuni surga. Yang kedua,
suara terompah Bilal radhiyallahu anhu yang beliau adalah budaknya Abu Bakar